Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayun Afroh, nomor induk mahasiswa PPG 239801437, salah satu mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang menulis teks berita SMP Negeri 2 Keling, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Untuk itu saya mohon kepada dosen dan tim penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya pada video pembelajaran yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam pembelajaran kabarnya. Alhamdulillah hari ini kalian baik-baik semua. Kalian pasti diberi kesehatan dan kenikmatan ya. Alhamdulillah hari ini anak saya sehat semua. Espero selalu bisa. Espero selalu bisa. Terima kasih. Hari ini yang tidak saya absen dulu ya, satu persatu. Diro Damaputra, Ananda Didayuko, Agustinus, Eka Prandita, Sacat Kanti Taryani, Yaya, Edri Putri, Gita, Gabriel, Sylvia ada ya. Dela Ramaton, Diro ada tidak? Erik, Jevana, yang bilang saya absen siapa? Dito, ya. Alhamdulillah hari ini masak semua ya, yang tidak masuk. Berapa orang tidak masuk? Dua ya, terima kasih. Dan kita lanjutkan hari ini kalian kan sudah mempelajari tentang unsur apa menulis teks berita. Silakan baik kita. Sudah? Pertama kita akan menulis tentang apa? Berita. Ya. Apa pengertian dari teks berita? Berita apa? Ya, berita adalah laporan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi berdasarkan fakta. Apakah kalian pernah membaca sebuah berita? Gimana kalian pernah membaca sebuah berita?
berita. Karena pernah sebuah berita namanya apa saja? Sebuah berita. Ya, televisi. Satu lagi. Di mana? Di koran. Di mana lagi? Di internet. Terus di mana lagi? Di Suara Merdeka. Ya. Setelah berita apa? Kita lanjutkan. Apa pengertian dari berita? Syarat teks berita. Syarat teks berita apa saja? Ya, fakta. Teks berita berisi fakta. Terus apa lagi? Aktual. Aktual teks berita harus peristiwa yang masih hangat dan baru. Yang ketiga, seimbang dan tidak boleh memihak siapapun. Keempat, lengkap teks berita yang baik memuat adiksi. Yang dimaksud dengan adiksi itu apa? Bagus. Apa? Unsur adiksi itu apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Itu salah satu unsur-unsur adiksi atau unsur berita melalui 5P+1. Nah, setelah dari syarat teks berita, selanjutnya tentang apa? Ya, struktur teks berita. Struktur teks berita atau unsur berita? Apa? Unsur-unsur berita. Tadi unsur berita tadi kan ada melalui adiksi. Apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Kapan dan bagaimana? Yang dikatakan unsur-unsur berita itu berarti kan apa peristiwa itu bisa terjadi. Misalkan peristiwa tentang apa? Misalkan bisa terjadi. Ya, apa? Di mana? Apa? Siapa atau di mana dulu? Siapa? Ya, siapa? Terjadi di mana? Ya, kapan? Terus setelah kapan apa? Mengapa? Setelah mengapa? Bagaimana? Itu unsur-unsur teks berita melalui adiksi. Kalau sebuah berita kan pasti harus menemukan unsur-unsur teks beritanya ketiga. Ya, setelah unsur-unsur teks berita apa? Struktur teks berita. Struktur teks berita itu meliputi apa saja? Kepala berita atau teks. Kepala berita mengandung apa? Jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Itu melalui kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita atau budi. Yang dikatakan tubuh berita atau budi, pertanyaannya apa, melalui apa? Mengapa dan bagaimana dapat ditemukan pada bagian tubuh berita. Yang ketiga apa? Ekor berita. Ekor berita berisi informasi kurang pentingnya. Biasanya di salah satu teks berita itu ada soal dan teks berita. Kalian disuruh menentukan diantaranya adalah yang mana kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Dari tiga struktur teks berita itu biasanya ada soal seperti kalian disuruh menentukan yang mana termasuk dari teks berita itu termasuk apa? Struktur teks berita. Kalian disuruh menentukan struktur teks berita itu kan ada di tiga. Berarti kepala berita, ekor berita. Setelah
berapa kaidah kebiasaan? Ada 6. Yang pertama apa? Penggunaan bahasa baku. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai karena dari kalimat tidak langsung. Ketiga, penggunaan konjungsi ya, konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai pengarah kata yang diikutinya. Keempat, penggunaan kata kerja final atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sekali, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Itu dari kaidah kebiasaan berita. Setelah kaidah kebiasaan berita apa? Langkah-langkah menyusun berita. Langkah-langkah menyusun berita itu apa saja? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama menunjukkan sumber berita. Yang kedua peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang ketiga penilaian. Yang mendapati sumber berita yang dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang keempat, mencatat kata-kata dengan beberapa kata telah ambil sinda. Tadi kan disebutkan bahwa ambil sinda itu apa saja? Ada apa, siapa, kapan, mengapa, apa lagi? Di mana dan bagaimana. Ambil sinda atau unsur 5+1. Nah, yang keempat, mengembangkan perangkat berita menjadi singkat dan berita yang disajikan mulai dari bagian yang penting yang tertib. Itu dari langkah-langkah menulis berita. Setelah langkah-langkah berita apa? Menulis berita. Menulis berita itu apa saja? Aspeknya ada berapa aspek? Ada berapa aspek berita? Ada berapa aspek untuk menulis berita? Ada 4. Yang pertama kebenaran isi berita. Yang kedua kelengkapan isi berita. Yang keempat struktur penyusunan berita. Yang keempat penggunaan bahasa. Itu dari penulisan berita atau aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyampaian dengan berita. Setelah penyampaian berita apa? Sudah ya, sekarang saya akan memberikan lembar kerja dari apa nanti bisa ditulis ini. Nah, kita sudah saya jelaskan dari apa tentang berita sampai dan terakhir adalah penunjungan berita. Ini ada lembar kerja naskah didik. Nanti di sini ada 2 lampiran 1 dan lampiran 2. Lampiran 2 ada pertanyaan. Nanti setiap kelompok ini nanti bisa mengerjakan. Dan kelompok ini nanti bisa
maju ke depan. Berjaga. Ini yang berikutnya ya adalah satu sisi. Itu yang latihan kedua, tadi yang latihan pertama. Latihan yang pertama, pertanyaannya apa? Sebutkan langkah-langkah menulis dan cerita. Langkah-langkah menulis dan cerita. Nanti setiap kelompok presentasi ke depan satu bagian. Yang ditulis harus bicara nanti satu kelompok maju ke depan. Ini kan sudah 1, 2, 3. Sudah selesai. Ya, kita kelompoknya kita ketika membacakan dari pertanyaan sebutkan langkah-langkah menuliskan cerita. Ya, maju kan dibacakan dua orang akan berdiri ini. Ya, terima kasih waktu untuk pelajarannya karena akan menjawab untuk langkah-langkah menulis dan cerita. Terima kasih dari kelompok. Sekarang kelompoknya Heri, yang maju ke depan Heri. Ya, bisa didampingi sama Eka, ya.
Ya, terima kasih untuk mereka beri tepuk tangan. Ya, saya kelompoknya Daniel. Ya, kita berikan orang tadi kelompoknya Ica. Sekarang kelompoknya Daniel. Yang masih membahas langkah-langkah riset berita. Ya, terima kasih atas tentang langkah-langkah berita yang dari ketentuan. Sekarang kita lanjutkan yang menulis teks dari berita. Menulis teks berita itu melalui apa? Andi, Sinta, atau unsur 5B plus 1. Nah, silakan kalian tuliskan teks berita. Sekarang berita itu kan banyak ya. Sekarang tentang wabah. Sekarang ini kan berkaitan dengan wabah demam berdarah. Sama tentang banjir. Jadi bisa kalian tuliskan sebuah berita melalui 5B plus 1. Nah, ya silakan setiap kelompok menuliskan sebuah apa? Teks berita. Nanti yang maju kelompoknya Andi nanti untuk membacakan sebuah teks berita dari hasil kerja yang dilakukan ya. Kelompoknya ini masih kita mengajarkan sejarah kita. Ayo. Ya. Kemudian bisa mengapa dengan boleh dibuatkan oleh kelompoknya.
dan berita yang keras. Ya, terima kasih tadi tugas dari kelompok anak Andri untuk menuliskan setelah kita beri berita ya. Berita ya dari kelompok terus sekarang ada lagi kelompok yang lain yang sudah selesai kelompoknya aja. Sudah selesai? Kayaknya kelompok anak Eka sudah selesai untuk menuliskan berita. Itu sudah selesai daftar sedikit. Agus sudah selesai? Berarti ini kayak dari materi dari pengertian dan berita sampai apa yang tadi langkah-langkah berita. Kalian sudah jelas atau belum jelas? Sudah jelas ya kanan? Yang belum kan? Jawab semua belum. Dari yang tadi yang pertama apa saja kan? Syarat berita. Sebutkan berita apa? Syarat berita. Suasana berita. Unsur-unsur berita, unsur berita, seluruh berita, setelah berita apa? Kaidah kebiasaan. Setelah kaidah kebiasaan, langkah-langkah menulis dan berita. Ya, terima kasih kalau kalian dari pembelajaran dari awal sampai akhir kalian sudah jelas, sudah paham dari pengertian dan berita sampai apa langkah-langkah berita yang akan menuliskan berita. Dan setelah pelajaran hari ini saya akhiri. Sebelum akhiri saya Bapak berdoa yang dipimpin oleh Saya Agustinus untuk berdoa. Silakan aku dipimpin untuk berdoa. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pulang dari acara yang jelas, semoga sampai rumah dengan selamat ya. Dan satu orang saling satu ayo saling